Selamat sore, selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Tidak sedikit di luar sana para wanita berani melakukan apa saja demi memperbaiki penampilan mereka. Tapi sejauh mana kondisi atau hal ini mempengaruhi kesehatan Anda? Nah, tentu Anda ingin tahu bagaimana prosedur operasi bedah plastik sesuai dengan ilmu kedokteran. Saya akan mengundang rekan sejawat saya untuk Anda lebih tahu jauh ke depan. Nah, bersama saya akan hadir Dr. Endrina. Dr. Endrina, seorang spesialis bedah plastik. Saya merasa lengkap nih kalau ada 3 cewek, 1 cowok. Namanya Charlie Angels ya. Nah, oke silakan duduk. Ini Dr. Endrina, Alona, dan Nata. Dok, ini bicara masalah prosedur. Ya, bicara masalah prosedur operasi bedah plastik yang dilakukan oleh Nata dan Alona. Itu keduanya sama-sama dilakukan di rumah sakit yang notabene-nya pasti ini berdasarkan ilmu medis lah. Ya. Tadi Nata bilang kita bukan di tukang apa? Pijit. Tukang pijit katanya. Nah, bicara masalah payudara dulu. Karena yang dilakukan oleh kedua bintang tamu saya ini adalah pada bagian payudara. Tentunya menambah ukuran itu ada jenis-jenis tertentu yang disisipkan pada otot payudara. Dari ilmu kedokteran bedah plastik, Dr. Endrina, ada berapa ragam yang dimasukkan ke dalam payudara? Ya. Atau si pasien boleh milih? Ya, jadi sebenarnya implan yang dimasukkan mungkin berbeda ya. Tadi sempat ngobrol sebentar kita antara Nata sama Lona tuh berbeda. Jadi memang ada 2 jenis basically. Ada yang isinya garam fisiologis, artinya dia cairan yang dimasukkan ke dalam kantong, yang kantong silikon juga gitu ya. Terus yang kedua adalah yang menggunakan highly cohesive gel silikon implant. Jadi ada 2 macam. Poin-poin apa yang sebaiknya ditanyakan oleh pasien? Ya, jadi pasien tuh harus tahu jenis implan yang digunakan ya. Nah. Jadi misalnya dia mau pasang implan silikon, apa untung dan ruginya. Kalau silikon memang saat ini menjadi pilihan pertama untuk penggunaan pembesaran implan payudara ya. Kalau salin sebenarnya sekarang sudah mulai ditinggalkan karena memang risiko leakage tinggi ya, karena dia leakage bahasa masyarakat kita apa nih? Leakage itu artinya kebocoran. Kebocoran. Ya, karena kalau salin itu kan berarti ada katup yang diletakkan di belakang implan. Nah, itu suatu saat akan risiko dia lepas ataupun pecah ya. Jadi akan terjadi tahu-tahu payudaranya kempes. Jadi kalau yang silikon itu minimal risiko. Kalau tapi silikon yang salin, sekarang dulu kenapa penggunaan implan salin itu sangat tinggi, karena kita tahu di Amerika FDA melarang penggunaan implan silikon selama 20 tahun, kurang lebih dari tahun 70-an, 80-an sampai tahun 2006 baru dikembalikan. Karena banyaknya komplain dari masyarakat. Jadi sudah dipasang implan, taunya dia bilang ada bikin breast cancer. Terus yang kemudian sakit-sakit lutut. Tapi ternyata di belahan dunia lain seperti di Eropa, di Amerika Latin, mereka tetap menggunakan implan silikon selama puluhan tahun. Dan terbukti sesudah diteliti sekitar 20 tahun, ternyata tidak menyebabkan bukan silikonnya. Ada faktor gitu. Karena masalah kanker atau penyakit itu ya kalau dicari benar ya banyak sekali penyebabnya ya. Dan ternyata faktor genetik sangat berperan ya, artinya keturunan ya. Jadi itu sangat berperan. Sebenarnya juga jangan dikhawatirkan selama itu ditangani oleh ahlinya. Itu tadi balik lagi tenaga ahli yang mengerjakannya. Bicara masalah tenaga ahli yang mengerjakannya, rumah sakit yang mengerjakannya, kemudian ada anestesi, ini bicara cost. Iya. Jadi di Indonesia sangat bervariasi. Kalau kalangan bedah plastik kemungkinan sekitar 45 juta sampai 50 kurang lebih ya, seperti itu ya. Dan misalnya kontrol lebih dekat ya? Kontrol lebih dekat. Dan memang kalau dibandingkan ya Mas ya, kita banyak sekarang pasien-pasien yang dari luar juga perbaikan juga di kita. Ternyata dipasang di misalnya di Singapura, mereka sudah habis sekarang tuh 10.000 kurang lebih ya untuk implan silikon. Jadi sekitar hampir 100 juta gitu untuk memasang implan aja. Nah, Dr. Endrina, ini saya yakin masyarakat kita bertanya dan penasaran bagaimana cara membedakan ya misalnya saya atau wanita lain yang belum mengenal Alona dan Nata antara mereka sebelum sama sesudah operasi. Sebenarnya kalau dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar ya, sangat tidak terlihat dengan proporsional badannya. Jadi harus tentu nggak semuanya dipasang. The bigger is not always the more beautiful ya. Jadi harus proporsional tuh orang nggak akan tahu gitu. Jadi kalau misalnya dikerjakan dari jauh kita lihat mungkin mata bedah plastik lebih kelihatan ya. Ya istilahnya hanya ahlinya yang tahu yang mana asli, yang mana
palsu maksudnya. Dibilang palsu sih nggak enak juga Imitasi. ya. Imitasi ya, Atau oke. KW. Atau KW. Oke, terima kasih buat bintang tamu saya Nata dan Olna, beri tepuk tangan. Setelah ini saya masih ada lagi bintang tamu yang berkaitan dengan operasi plastik. Dengan berbagai alasan dan hasilnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz. Nata boleh bertanya Ya, sama boleh. dokter, apakah bahan operasi yang dulu sama yang sekarang itu beda? Karena Nata lihat orang-orang Korea, orang-orang sorry ya, ladyboy itu semua cantik-cantik. Dan sekarang kita sulit membedakan mana perempuan asli, mana ladyboy. Apakah itu beda? Jadi memang bahannya sendiri sama, cuma tekniknya tuh mengalami evolusi sesuai dengan Perubahan ya. kemajuan teknologinya. Untuk implan sendiri tadi kita sempat ngobrol ya, dari 20 tahun lalu ke sekarang tuh sudah berbeda aja sama sekali gitu. Sekarang orang nggak takut lagi bocor, bahkan mereka memberikan lifetime warranty. Memang teknologi-teknologi itu semakin Semakin berkembang. canggih ya. Inovasi-inovasi lagi. Benar. Yang penting adalah tenaga ahlinya. Pak Atis ini wajah udah ada keinginan lain nggak tuh tubuh yang lain misalnya payudara? Aduh ya Allah dokter, ampun umur udah tua malu kali ya anak sama Oke. cucu. Udah cukup. Berarti bersyukur aja Bersyukur dengan kondisi aja, saat ini iya. perubahan. Yang penting hati cantik keluar. Amin. Bisa cantik. Oke, aja. tepuk tangan buat bintang tamu hebat saya. Hai dokter. Hai, kita sudah di klinik saya nih. Dr. Iya, Rian. pemirsa, saat ini kita masih bersama Dr. Endrina. Nah, ini masih berkaitan dengan masalah merubah penampilan Iya. untuk menjadi lebih cantik, lebih sempurna. Oke. Segmen sebelumnya kita bicara masalah implan payudara. Nah, di segmen ini kita akan bahas mengenai sedot lemak atau liposuction. Dok, masyarakat kita ini masih banyak berpikir bahwa prosedur sedot lemak ini efek dan resikonya. Bahkan mereka berpikir bahayanya itu sampai meninggal. Nah, sejauh mana sih bahaya dari sedot lemak atau liposuction ini? Iya, jadi memang liposuction itu bukan tindakan sederhana sebenarnya. Kadang-kadang masyarakat juga di satu sisi sangat takut, tapi di sisi lain sangat menggampangkan gitu ya. Oke. Jadi tindakan ini prosedur bedah, jadi mempunyai risiko memang betul dari infeksi, berdarah, bahkan sampai meninggal jika tidak dilakukan dengan tepat gitu ya. Nah, ini kan satu paket yang lengkap bahwa jika Anda mengambil keputusan untuk merubah penampilan melalui sedot lemak, tentunya konsultasi lebih banyak dengan dokter Anda. Tidak hanya fisik Anda aja, kesehatan Anda, tapi dokter yang berpengalaman itu juga menentukan dari resiko dan efek Ya, samping itu ya, jadi dok ya? memang efek samping itu akan minim jika dilakukan oleh ahli bedah plastik yang berpengalaman. Terus yang kedua menggunakan alat-alat yang standar yang sekarang tuh sangat canggih ya. Jadi menggunakan ultrasound, banyak hal-hal yang dikembangkan untuk mengurangi risiko liposuction tadi. Dok, hal-hal apa yang harus diperhatikan dan diperiksa oleh pasien yang ingin mengambil keputusan untuk melakukan sedot lemak nih? Jadi pasien harus dalam kondisi fisik yang sempurna, akan dilihat tekanan darah, kelainan jantung, faktor pembekuan, juga faktor-faktor risiko infeksi seperti hepatitis yang nanti akan Iya. mempengaruhi tindakan surgery-nya. Nah, Anda pasti penasaran bagaimana proses dari sedot lemak yang aman di bawah tangan seorang medis yang tepat. Mari kita ikuti Dr. Endrina melakukan prosedur sedot lemak. Nah, nggak sabar nih, dok. Boleh ya? Mau jadi Ya. pasien, dok? Ya, siapin yang lain. Oke, Ya, boleh. mari, dok.
isinya itu ternyata tidak hanya lemak tapi ada darah dan cairan lainnya, Dok. Ya, jadi sedikit darah. Kalau dilihat itu bukan darah murni Ya. ya. Jadi sebenarnya cairan yang kita masukkan tadi Iya, ikut cairan kesedot keluar yang awal ya, tadi yang ya, awal, ya. untuk proses pengencerannya. Ya, jadi kalau lemak murninya kalau kita lihat sekitar 2,1 Dua liter ya. Oke. Pemirsa, itu tadi beberapa proses dari sedot lemak. Nah, tips terakhir dari Dr. Endrina untuk pasien yang ingin melakukan sedot lemak ini apa sebaiknya yang harus ditanyakan oleh pasien kepada seorang dokter? Ya, jadi harus tahu betul jumlah cc yang mau diambil gitu Oke. kan. Karena tadi semakin banyak tentu mempunyai risiko ya Riannya. Jadi tahu batasan-batasan yang tadi disampaikan ke dokternya juga. Terus yang kedua teknik yang dikerjakan apa gitu. Kalau tadi kan kita lihat ada contohnya ultrasound, Iya. apa manual itu pasien berhak untuk tahu. Oke. Dan juga kemungkinan komplikasi biar bagaimanapun semua tindakan pembedahan ada dan bagaimana kalau terjadi komplikasi apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya dan kalau terjadi apa yang bisa dilakukan untuk mengobatinya seperti itu. Baik, nah itu tadi penjelasan dan tips dari Dr. Endrina buat Anda yang ingin mengambil keputusan untuk merubah penampilan lebih menarik tapi dengan cara yang aman di bawah pengawasan medis. Tapi kembali lagi buat Anda, naturalnya secara alami gaya hidup yang sehat dan pola makan itu sangat penting serta olahraga.